Dari versi Koreanya. Ini berarti kayak ini ya, itu kayak variety show ya. Assalamualaikum teman cerita, apa kabar? Ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang berisi tentang sharing hal-hal bermanfaat seperti tempat menginap, kuliner, tempat wisata, dan yang lainnya. Semoga teman cerita selalu dilindungi Allah, dimudahkan urusannya, dan diberikan rezeki yang thoyyib. Amin. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih dukungannya. Nah, pasti teman cerita udah tahu ya, kita lagi ada di mana? Yes, kita lagi ada di Kota Tegal. Terus, kira-kira apa yang mau kita sharing di Kota Tegal atau yang kenal dengan Kota Laka-Laka City ini? Gini ceritanya, kita mau sharing, misal teman cerita ada waktu seharian di Kota Tegal, terus mau cari makanan khas yang ada di sini. Kita mau sharing dari mulai sarapan, makan siang, dan makan malam. Simak terus ya. Dan selamat pagi. Pagi ini kita mau cari sarapan yang khas Kota Tegal banget. Kita keluar cari sarapan kurang lebih sekitar jam 6 pagi. Dan ini kita pakai motor. Lihat deh, masih sepi banget kan jalanan. Bandingkan kalau di Jakarta, jam 6 aja udah crowded banget. Inilah enaknya hidup di kota selain Jakarta ya. Nah, terus kita mau sarapan apa pagi ini? Kita pagi ini mau cari sarapan nasi ponggol. Dan ini kita sudah sampai ke tempat yang jualan nasi ponggol. Namanya nasi ponggol Bu Ila. Di tempat ini selain jual nasi ponggol juga jualan ada nasi ponggol telur balado, ada ketan, bubur, dan gorengan. Terus kenapa harus di sini? Sebetulnya karena ini terdekat dengan tempat kita menginap. Lagi pula ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari saudara. Nah, tempat jual nasi ponggol ini posisinya persis di pinggir jalan. Jadi bisa lihat kan teman cerita, walaupun masih pagi tapi udah rame. Karena memang biasanya nasi ponggol dipakai untuk sarapan. Oke teman cerita, sebetulnya nasi ponggol ini isinya apa aja? Ya, yang pertama yang jelas adalah nasi. Kemudian lauk utamanya itu adalah sambal goreng tempe atau disebut juga orek tempe. Nah, jadi sebelum tempenya diolah menjadi orek tempe, pertama tempenya dipotong dengan bentuk dadu, lalu dijemur pada bawah panas matahari selama 1 hari kurang lebih. Nah, dengan proses inilah yang buat olahan sambal goreng tempe mempunyai cita rasa yang khas. Terus nasi ponggol ini paling enak dan pas dinikmati dalam keadaan hangat. Rasa sambal goreng tempe yang manis, gurih, dan pedas menambah nikmat rasa nasi putih yang pulen. Nah, mungkin ada teman cerita yang nanya, apa cuma orek tempe isinya? Ya enggak dong, ada juga isinya telur balado, bisa request. Kemudian ada mie dan ada juga gorengan. Terus gimana dong harganya? Harganya cukup murah loh, berkisar antara 7 ribuan sampai dengan 12 ribu kalau misal paket komplit. Paket komplit itu isinya tadi ya, sambal goreng tempe, ada telur balado, ada mie, dan sambal. Nah, terus kenapa disebut nasi ponggol ya? Jadi ceritanya, maksudnya adalah nasi ponggol ini wadahnya terbuat dari daun, dan pincuknya menguncinya dengan 2 lidi pada bagian kanan dan kiri. Nah, jadi kalau teman cerita ada di Kota Tegal, cobain ya. Kan sayang udah jauh-jauh ke sana tapi nggak nyobain sarapan yang khas di kota ini. Dan inilah dia penampakan nasi ponggol yang dengan versi ada orek tempe dan juga mie. Dan ditambah potongan labu siam. Kalau yang ini nasi ponggol dengan telur balado. Semuanya enak dan maknyus. Nah, untuk makan siangnya kita pilih soto khas Tegal yang ada di daerah Talang.
Kita makan di warung soto sedap malam Pak Amir. Gak jauh loh dari pintu tol, cuman sayangnya yang agak fair adalah tempat parkirnya persis di pinggir jalan, jadi sempit nih. Apalagi kalau misal jam makan siang, bisa kebayang deh kreditnya kayak apa. Nah teman cerita, jadi meskipun namanya soto sedap malam, bukan berarti sotonya pakai bunga sedap malam ya. Hehe. Yang membedakan soto Tegal dengan soto daerah lain adalah soto Tegal menggunakan tauco sebagai campurannya. Nah, tauco ini yang akhirnya memberikan rasa soto Tegal ini rasa yang unik, gurih, dan juga enak. Kalau jenis sotonya sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, soto ayam, kemudian ada soto daging, yang ketiga ada juga soto campur. Untuk penyajiannya sendiri biasanya menggunakan mangkok kecil. Nah, di dalam mangkok kecil ini nanti pada proses penyajiannya pertama diisi nasi ya dengan tauge, kemudian ditambahkan kuah panas. Mungkin maksudnya ditambahin kuah panas ini biar nasi sama toge-nya itu lebih menyatu kali ya. Nah setelah itu ditambahkan beberapa bahan tambahan lainnya ya, mungkin kayak kecap, kemudian penyedap rasa, sama nanti ditambahkan ini kalau nggak salah daun apa sih, daun bawang kali ya. Dan karena kita pesennya soto ayam, jadi ya ditambahinnya toppingnya topping ayam. Lihat deh topping ayamnya banyak banget ya dan nggak pelit, bener-bener penuh deh ayamnya. Dan untuk harga, kita di sini makan berempat dengan minum kurang lebih 125 ribuan. Lalu setelah ditambahi ayam, terus ditambahi kuah lagi ya, mungkin kuah ini kuah yang sama yang tadi yang sudah berbumbu. Ya lihat deh rasanya panas-panas dan kelihatannya enak banget ya. Dan akhirnya soto ayam kita sudah siap dan inilah dia. Jadi 4 porsi soto ayam, rasanya nggak sabar untuk langsung disantap. Tapi jangan lupa sebelum makan kita baca bismillah. Masih kurang tauconya. Nih teman cerita bisa tambahkan tauco sendiri ya, biar rasanya lebih nendang dan lebih terasa. Terus di sini juga ada sambal kalau mau nambahkan biar lebih pedas. Nah nanti setelah, kalau misalnya nggak suka tauco gimana? Tenang, bisa kok kita tinggal bilang aku mau soto beningan. Ya kita aduk-aduk terus ya biar lebih merata. Aromanya benar-benar makin menggoda deh. Dan sudah siap santap nih. Ayo makan dulu ya teman cerita. Oh iya, dan ini suasana warung makannya. Jadi bukan warung makannya gimana-gimana sih. Kalau siang lumayan panas, tapi nggak masalah karena masih ada angin dari luar yang bisa masuk ke dalam. Dan sekarang makan malam. Tadi pagi kita udah sarapan ponggol, terus siangnya makan soto. Nah buat malamnya kita makan sate kambing muda khas Tegal. Nah judulnya aja sate kambing muda ya, jadi dagingnya benar-benar dari kambing muda atau yang biasa dikenal dengan nama cempe kalau di Tegal. Yang bikin beda dengan sate kambing daerah lain adalah karena pakai daging cempe itu dagingnya benar-benar empuk. Tapi di sini satenya nggak diberi bumbu lebih dahulu, jadi bumbunya nanti mengandalkan dari bumbu kecap dan sambal yang sudah ada olahannya tersendiri. Untuk tempatnya estetik loh, bisa pilih tempat outdoor atau bisa juga di indoor ya, atau di tempat AC. Nah teman cerita, jadi kita makan ini kebetulan di rumah makan sate kambing muda Cempaka di daerah Banjaran Slawi. Dan untuk video lengkapnya ada yang nanti tersendiri ya. Dan ini pesanan kita nih, ada sop kambing. Ini sop kambingnya seger dan tidak bau perengus. Dan ini harganya 25 ribuan per porsi. Dan untuk minumannya ada macam-macam ya, ada es jeruk, es teh, teh hangat, dan lain-lain. Terus ini yang tadi kita maksud teman cerita, ini sambal dan bumbunya. Jadi ada bawang, ada irisan tomat,
dan sambal. Nah, bayangkan teman cerita, nasi putih panas-panas, kemudian ada sop kambing yang segar, sama sate kambing muda yang disajikan dengan hot plate. Maknyus. Dan sate kambing yang kita pesan ini sate kambing campur lemak ya. Harganya kurang lebih 5.500 per potong. Bayangkan teman cerita, makan sate kambing sambil bercengkrama dengan sanak saudara. Benar-benar nikmat. Dan terima kasih teman cerita ya sudah menonton. Semoga sharing ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.